Assalamualaikum seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita lagi memperingati HUT RI yang ke-75. Mari kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19 dengan tema Indonesia Maju. Video ini mengenai kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Banyak tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha merebut kemerdekaan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wadiyodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsikal Trauci. Para tokoh perjuangan kemerdekaan melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur, putra Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. 3. Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadasi Meida pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Soekarni, BM Dias, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada, namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta yang bertempat di kediaman Insinyur Soekarno. 4. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan dalam menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan di ruangan makan kediaman Laksamana Tadasi Meida. Susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan yaitu Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pembacaan naskah proklamasi ini dihadiri oleh Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno.
serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muardi yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota di Jakarta pada saat itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang kelima adalah upacara. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibar bendera adalah A.G. Pringgodikdo dan S. Suhut. Hadirin yang datang secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara terakhir kemudian sambutan dari Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Dr. Muardi sebagai pimpinan pemuda. Sekitar jam 11.00, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah selesai. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hal-hal yang harus kita teladani dari pahlawan adalah semangat rela berkorban demi bangsa dan negara, tidak pantang menyerah, semangat juang yang tinggi, dan lain-lainnya. Silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita tahu sejarah kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka Indonesia. #Indonesia Maju.